beberapa menit ke depan bersama saya Anissa Febrianti Rahayu dan saya Aulia Nur Zakiah dalam liputan kelompok 7 akan membahas berita aktual dan terpercaya. Berikut adalah liputannya. Setelah terjadi pemerkosaan terhadap pasien perempuan ODGJ yang dilakukan oleh oknum petugas Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Karawang yang terjadi pada 28 Maret sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Baik, kita sudah terhubung dengan rekan kita Marwah yang sudah bersama masyarakat sekitar. Marwah, bagaimana tanggapan mengenai kasus tersebut bahwa pelakunya dari petugas dinas sosial sendiri? Ya, baik Anissa dan juga Aulia, saya Siti Marwah yang akan melaporkan terkait kasus yang telah terjadi di daerah Karawang yang sangat memprihatinkan, yaitu seorang petugas dinas sosial yang tega memperkosa seorang gadis pengidap gangguan jiwa. Pelaku berinisial H yang sudah berusia 40 tahun ini sudah diringkus oleh kepolisian. Diketahui dirinya merupakan seorang Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Karawang. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ramlan selaku mahasiswa yang ada di daerah Karawang. Apa kabar Ramlan? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya apakah Anda tahu terkait kasus ODGJ yang diperkosa oleh petugas dinas sosial yang ada di Karawang? Oke, tahu. Oke, tanggapan atau komentar Anda ini sebagai mahasiswa terkait ODGJ yang diperkosa oleh petugas dinas sosial itu seperti apa? Mungkin menurut saya pribadi itu merupakan hal yang tidak wajar dan tentunya sangat memprihatinkan sekali karena dilihat ini dari instansi gitu ya, apalagi dinas sosial juga ini berhubungan sama orang yang misalnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tadi yang berhubungan dengan ODGJ. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan dan bisa membawa citra buruk bagi dinas tersebut gitu. Sejujurnya itu suatu kasus yang sangat miris dan dilakukan juga oleh pegawai dinas sosial, apalagi karena dinas sosial kita juga mengetahui bahwa dinas tersebut seharusnya bisa memberikan pengayoman juga kepada masyarakat seperti itu. Saya sangat prihatin atas kejadian tersebut ya, karena terlepas bagaimana latar belakang dari seorang manusia, tetap kita memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan juga untuk mendapat perlindungan. Tindakan pemerintah dengan memecat petugas itu tersebut sudah sesuai apa tidak menurut Anda? Menurut saya kalau dipecat itu udah sesuai juga sih, karena itu merupakan istilahnya tamparan ya untuk dia sendiri karena dia udah melanggar peraturan dan sudah juga mencemarkan nama baik dinas sosial tersebut. Dengan tindakan yang dilakukan oleh pegawai dinas sosial kemudian diberikannya sebuah pemecatan terhadap profesinya, menurut saya kurang. Karena seharusnya bisa lebih dari itu dengan berupa sanksi pidana menurut saya, karena sudah melakukan pemerkosaan dan itu merupakan perbuatan yang di luar dari norma-norma sosial seperti itu. Saya itu sudah sesuai ya, karena agar tidak terjadi lagi hal tersebut di kemudian hari atau terulang kembali gitu. Dan saya rasa seharusnya pemerintah mempertegas untuk hal seperti itu untuk tidak bisa diulang lagi gitu. Bagaimana saran Anda untuk pemerintah atau dinas terkait agar tidak ada kasus yang serupa? Perhatikanlah pekerjaannya satu persatu gimana gitu. Istilah kan ini terkait gitu ya, ini terkait kan istilahnya ketertarikan seseorang ya gitu. Harus diperhatikan lebih dalam sih. Karena biar istilahnya pemerintah tersebut citranya lebih baik agar kasus tidak serupa lagi, dan yang paling penting membuat peraturan yang sangat tegas apabila terjadi seperti kayak yang tadi bisa langsung dipecat ataupun bisa dicabut jabatannya. Para pegawai bisa melaksanakan sesuai pekerjaannya sesuai dengan SOP-nya dan bisa melaksanakan kode etik sesuai dengan pegawai jabatannya, seperti itu sih. Perketat ada dari 3 ya. Yang pertama itu pengawasan dan pelatihan untuk dinas terkait. Yang kedua yaitu ada pengawasan dan akuntabilitas dari pekerjaan mereka begitu ya, agar tidak keluar dari kode etik yang seharusnya. Kemudian yang ketiga harus memperketat dari undang-undang dan pengawasan untuk pekerjaan mereka begitu. Jadi untuk hukuman pun harusnya dipertegas ya, agar tidak terulang kembali hal tersebut. Oke, baik, di sini saya sudah bersama Asyifa selaku masyarakat yang ada di Karawang. Mungkin saya langsung saja meminta tanggapan terkait dengan kasus yang telah terjadi di daerah Karawang, terutama di Dinas Sosial Karawang. Mungkin apa kabar Asyifa? Alhamdulillah baik. Oke, di sini apakah kamu mengetahui
kasus yang terjadi di Karawang sekarang ini, terutama di dinas sosial terkait ODGJ yang diperkosa oleh petugas dinas sosial itu sendiri? Kalau terkait kasus tersebut, saya sendiri sih belum pernah mendengar dan tidak mengetahui. Oke, baik. Menurut kamu petugas tersebut itu layak atau tidak layaknya dipecat oleh PMS? Nah, jika petugas tersebut melakukan hal tersebut, menurut saya itu layak untuk dipecat karena itu sudah melanggar hak asusila atau menyebabkan pelanggaran asusila. Oke, baik. Menurut kamu juga tugas dan fungsi dari dinas sosial ini sudah berjalan dengan semestinya atau masih kurang? Masih kurang sih kalau dilihat dari kasus tersebut, berarti pegawainya itu tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Mungkin harapan dari kamu itu untuk pemerintah dinas sosial versi kamu itu seperti apa? Ya, saya harap sih pemerintah bisa menjalankan tugasnya dengan baik, gitu, melayani masyarakat, bukan malah mencelakakan masyarakat. Halo Kak Ismi, apa kabar? Oke, mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan mengenai kasus yang sudah terjadi di Karawang. Mungkin yang pertama, bagaimana tanggapan Kak Ismi mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi di Karawang ini terhadap ODGJ? Sebenarnya aku baru banget denger nih ya kasus ini. Sebelumnya belum pernah dengar. Tanggapan aku kayak gimana sih? Dulu kaget ya, kayak gak nyangka aja kok bisa sih salah satu karyawannya, apa sih, staffnya di dinas itu sendiri yang melakukan hal itu gitu. Langkah yang harus diambil dalam penanganan kasus tersebut menurut kakak apa? Kita menuntaskan masalah ini dengan benar. Biasanya kan masalahnya suka tiba-tiba lenyap gitu kan, suka langsung tiba-tiba nggak ada kabar lagi gitu, padahal ini kan harusnya ditindaki lebih serius lagi kan. Seorang oknum PNS gitu ya yang melakukan tindak asusila gitu, ya seharusnya sih secara prosedural saja gitu ya. Pastikan setiap organisasi punya punya prosedur gitu ya. Dalam pernyataannya bahwa pihak keluarga korban itu masih belum melapor karena terkendala biaya. Nah, jadi tanggapan dari kakak ini mengenai hal tersebut agar kasus dapat segera terselesaikan di antara kedua belah pihak itu seperti apa, Kak? Mungkin kalau menurut aku ya, meringankan biaya untuk itu, atau mungkin dikasih kesempatan lah biar dipermudah gitu, karena kan kasihan ya. Harus berbayar kan, kayak seperti itu mungkin perlu diluruskan ya sama keluarga korban gitu, perlu diluruskan kepada korban gitu ya. Sebenarnya sepertinya tidak perlu membiarkan keluarga biaya gitu ya, untuk hanya sekedar lapor saja. Dalam kejadian tersebut, apa yang harus dikaji ulang mengenai regulasi di lembaga dinas sosial terutama di Karawang? Yang pasti sih harus lebih sigap lagi ya dalam menuntaskan setiap masalah gitu. Tugas itu harus membantu ya, kalau misalkan orang dengan gangguan jiwa laki-laki ya sama laki-laki juga pegawai itu yang harusnya kemudian juga orang dengan gangguan jiwa perempuan yang harusnya diperjuangkan dengan perempuan gitu ya. Paling tidak meminimalisir, karena sekarang pelecehan seksual juga dilakukan oleh sesama jenis juga banyak ya, laki-laki dan perempuan. Tapi seenggaknya ketika instansi terkait melakukan penindakan tadi, paling tidak itu reduksi lah, karena itu akan menjadi pembelajaran lah ya buat instansi terkait, misalnya sebagai penjagaan lagi, khususnya dari saya kembalikan kepada Aulia dan juga Anissa yang ada di studio. Terima kasih kepada Marwah yang telah melaporkan di lapangan. Sekian liputan kelompok 7. Selamat siang dan sampai jumpa. Kami dari kelompok 7 Mata kuliah Komunikasi Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan kelas 6B. sekian dan terima kasih. Dadah.